Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama membuka ibadah ini dengan ikrar kepada Tuhan dan berdoa. Di hadapan Tuhan kami mengakui bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah menebus saudara dan saya dari dosa menuju kepada kebenaran, menjadi anak-anaknya oleh karena Juru Selamat Yesus Kristus. Tuhan Allah yang menyertai dan memberkati sepanjang kehidupan kita, sehingga kita dapat mempermuliakan Dia dan menjadi berkat bagi sesama karena pendampingan dari Tuhan Roh Kudus atas kami sekalian. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera atas kita sekalian. Dan biarlah ibadah ini mempermuliakan Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua. Karena ibadah ini kami persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, Juru Selamat, penebus dosa kami. Haleluya, amin. Mari kita tunduk kepala, masing-masing mengangkat hati kepada Tuhan, bersyukur untuk hidup kita hari ini, kesehatan kita hari ini, bahkan pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Kita bersyukur pada Tuhan. Demikian juga kita mohon ampun kepada Tuhan untuk hal-hal yang tidak berkenan kepadanya dalam hidup kita, supaya bakti kita sungguh memuliakan, mengagungkan Tuhan. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkaulah yang mendengarkan doa kami, dan kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kita menghadap kepada Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Tinggi, Yesus Kristus. Kita agungkan, muliakan Dia. Tinggi, Dialah yang Maha Suci, Yesus. Allah yang Maha Tinggi, Dialah yang Maha Suci.
bangga memiliki Allah Engkau. Kita berdiri bersama-sama. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dengan hati yang menyembah, dengan hati yang bersyukur, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dialah yang maha tinggi. Maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha kuasa. Dialah Yesus, luar biasa. Kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami terus bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakan kami bangga memiliki Allah. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami terus bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Amin Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang menebus kami, tetapi juga Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang memanggil kami, tetapi Engkau juga Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kami memuji Engkau, mengagungkan, memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami ingin terus melanjutkan untuk memuji Tuhan dengan bagian-bagian dari bakti kami pagi ini.
dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Saudara siap untuk melanjutkan pujian kita kepada Tuhan? Lambaikan tangan yang siap memuji. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Tuhan memanggil kita dan Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan mazmur kita dalam hidup kita. Amin. Kita angkat pujian ini, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku dengan sukacita. Kita bertepuk tangan bersama. Memuji Tuhan, kita terus bertepuk tangan. Ku mau selalu
Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, terlebih dahulu kita mendengarkan satu ayat dari Amsal 28 dan 25. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Kami keluarga besar PB Amanat Agung Tuhan menyembah-Mu, datang memuji-Mu. Sembari mengiringi kantong persembahan diedarkan. Kami keluarga besar PB Amanat Agung datang memuji-Mu, datang menyembah-Mu Yesus, karena Kau yang telah selamatkanku, karena Kau yang selalu topangku hingga seluruh kehidupanku. Senangkan hatimu di sini Tuhan, semakin mengenal, di sini semakin mengenal-Mu. Di sini kami melayani-Mu, bagi-Mu Yesus. Di sini tumbuh bersama. Di sini berjuang bersama untuk setia bersama-sama. PB Amanat Agung Yogyakarta. Kami keluarga besar PB Amanat Agung datang memuji-Mu, datang menyembah-Mu Yesus, karena Kau yang telah selamatkanku, karena Kau yang selalu topangku hingga seluruh kehidupanku. Senangkan hatimu di sini Tuhan, di sini semakin mengenal-Mu. Di sini kami melayani-Mu, bagi-Mu Yesus. Di sini berjuang bersama. Di sini tumbuh bersama untuk setia bersama-sama. PB Amanat Agung Yogyakarta. Di sini semakin mengenal-Mu. Di sini kami melayani-Mu, bagi-Mu Yesus. Di sini tumbuh bersama. Di sini berjuang bersama untuk setia bersama-sama. PB Amanat Agung Yogyakarta. PB Amanat Agung Yogyakarta. PB Amanat Agung Yogyakarta.
Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mengucap puji dan syukur oleh karena kasih anugerah yang dari Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus atas panjang minggu ini, Engkau telah memberkati rezeki kepada setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas rezeki yang Kau limpahkan. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan kepadamu Tuhan, baik itu melalui persembahan perpuluhan maupun persembahan syukur ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Perkenankan dan layakkan Tuhan baik persembahan ini untuk menjadikan, memperlebarkan di kerajaan-Mu yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan segala pergumulan, kerinduan untuk gereja tempat ini Tuhan, Gereja PB Amanat Agung Kalasan. Tuhan, segala pergumulan kami taruh di mezbah-Mu Tuhan. Engkau yang mengerjakan sesuai yang Tuhan Kau kehendaki. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kedamaian bangsa negara Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau berkati, bahkan di masa pandemi ini, masa sulit ini Tuhan, Engkau berikan kesehatan bagi setiap umat-Mu yang berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan perekonomian bagi umat-Mu. Kami bersyukur oleh karena Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan Tuhan yang selalu setia mencukupi segala yang kami perlukan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang pada saat bentar lagi mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah firman-Mu menjadikan terang, damai, sukacita di hadapan setiap umat-Mu dan umat-Mu, jemaat-Mu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sambut kebenaran firman dengan pujian kepada Tuhan. Kita dipanggil Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa yang dari Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Penolongku yang sungguh, sungguh Tuhan, Engkau-lah penolong kami yang sejati Tuhan, yang setia menolong kami. Selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh
hidupku. Katakan, ku percaya Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami berterima kasih. Kesempatan ini kami mau mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Bapa, kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, baik kami yang hadir di sini maupun di luar di sana yang mengikuti ibadah ini secara online, supaya semuanya bisa kami pahami apa yang Tuhan maksudkan melalui uraian kebenaran firman-Mu ini, dan kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami hari ke sehari. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan pemberitaan firman-Mu pagi ini dari awal sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya firman itu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kembali ke Home Base. Nah, apa yang saya maksudkan di sini, kalau kita perhatikan dari teks nanti yang akan kita pelajari di situ, Tuhan Yesus berkata, kembali ke Galilea. Kembali ke home base-mu. Ada sesuatu yang akan kita kerjakan di sana. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita perhatikan dari sudut konteksnya di sini, ini bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan karya besarnya, yaitu menebus kita sekalian dari dosa. Melalui kematiannya kita diselamatkan oleh kematian Yesus di salib. Yesus sudah melakukan karya besar tersebut dan dia dikuburkan dan pada hari yang ketiga bangkit. Itu cerita dari teks itu. Kemudian di sana dinyatakan bahwa ada wanita-wanita yang datang ke kubur. Ini tradisi Yahudi. Wanita-wanita datang ke kubur mau meminyaki, mau memberikan rempah-rempah minyak untuk supaya jasad atau jenazah yang dikuburkan itu memenuhi adat istiadat Yahudi di situ. Tetapi ternyata ketika wanita sampai di sana, batu penutup kubur itu terguling dan kubur itu kosong. Mayat Yesus tidak ada di sana. Kemudian ada malaikat yang dikubur itu dan malaikat itu memberitahu, Yesus sudah bangkit, Yesus tidak di sini. Yesus sudah bangkit. Tidak usah takut, saya tahu kamu mencari Yesus, Yesus tidak ada di sini. Kemudian di sana dijelaskan bahwa malaikat itu menceritakan Yesus sudah bangkit dan dia sudah mendahului para murid ke Galilea. Nah, bagi saya ini menarik karena para murid disuruh ke Galilea itu dinyatakan atau disampaikan pesan itu berulang-ulang. Baik oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh malaikat, diulang. Sehingga saya merasa ini menarik. Kenapa Yesus berkata, kamu kembali ke Galilea. Nah, kalau saudara perhatikan, coba lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 7, ya. Ayat 7 ini salah, ini bukan 77 tapi ayat 7. Dikatakan di sana begini, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea. Perhatikan di situ, ia mendahului kamu ke Galilea. Kemudian dikatakan, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini betul-betul perintah. Yesus sudah bangkit, dia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu nanti akan melihat, pergilah ke sana, seperti itu. Perhatikan di dalam ayat 10 di sini, ini Yesus yang berkata. Ayat 10 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, maksudnya murid-muridnya, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, ini menarik bagi saya. Kenapa? Karena malaikat pertama kali berkata, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Dia mendahului kamu ke Galilea. Mungkin kalau sekarang ngomong sama murid-murid, bilang sama murid-murid, dia sudah ke Galilea. Dan kamu, murid-murid, kamu juga ke Galilea, jumpai di sana. Nah, wanita-wanita itu mungkin masih seperti ragu-ragu atau masih belum orang Jawa bilang belum tahu secara benar. Kemudian akhirnya berjumpa dengan Yesus, kemudian Yesus juga berkata yang sama, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Pergi ke Galilea, kenapa? Karena Yesus sudah mendahului ke Galilea nanti. Kemudian dia berkata, di sanalah kamu akan melihat aku, Yesus. Bahkan kalau kita perhatikan, jauh sebelum kebangkitan itu, bahkan sebelum Yesus disalibkan,
Bahkan sebelum Yesus ditangkap, ketika Yesus menceritakan tentang dia akan ditangkap dan dilukiskan sebagai gembala dan domba. Gembala akan ditangkap dan dan domba-domba akan tercerai-berai. Kemudian Petrus berkata, saya tidak akan, saya akan tetap ikut gembala itu. Dan Tuhan Yesus berkata, pada hari ini kamu akan, sebelum ayam berkokok akan menyangkal aku 3 kali. Tapi di konteks itu Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa gembala itu nanti yang akan ditangkap, akan dibunuh, tetapi dia akan bangkit. Dan menarik, dia juga menggarisbawahi di sini. Dan setelah bangkit, dia akan ke Galilea. Perhatikan di dalam ayat yang ke-32 pasal 26. Tuhan Yesus berkata begini, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah, ini menarik. Ini betul-betul perlu direnungi, dicermati. Kenapa? Yesus berkata, aku bangkit dan aku mendahului kamu ke Galilea. Kenapa malaikat berkata, kamu mencari Yesus, Yesus tidak ada di sini. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Dia ke Galilea. Yesus sendiri berkata kepada para wanita itu, pergi ke Galilea. Bilang sama murid-muridnya, pergi ke Galilea dan nanti akan menjumpai aku di sana. Mengapa Yesus menyuruh mereka ke Galilea? Mengapa Yesus semacam menggarisbawahi, kamu harus kembali ke Galilea? Memang waktu itu di mana? Waktu itu di daerah selatan, di daerah Yerusalem. Ketika Yesus ditolak, dianiaya, dibunuh di Bukit Golgota itu sekitar Yerusalem. Kemudian Galilea sebelah utara. Jadi Yerusalem itu daerah Yudea. Kemudian di atasnya itu Samaria. Kemudian di atasnya lagi itu Galilea. Nah, ini di Yerusalem. Kemudian ketika Yesus bangkit, dia bilang mendahului ke Galilea. Kemudian malaikat juga berkata, dia sudah bangkit dan dia ke Galilea. Kemudian Tuhan berkata, kamu harus ke Galilea. Mengapa? Ya, ketika saya renungkan, karena boleh dikatakan para murid itu dipanggilnya itu pada waktu itu mereka di Galilea. Dilatihnya, dibinanya, boleh dikatakan hampir seluruh pelayanan Tuhan Yesus memanggil para muridnya, melatih para muridnya, mendidik para muridnya, mengutus para muridnya untuk berlatih, itu semua terjadi di Galilea. Sehingga saya merasa ini semacam home base-nya. Kembalilah ke sana. Harus kembali ke Galilea. Ya. Dan tadi dikatakan ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, bukit atau gunung yang ditunjukkan Yesus itu mana? Tidak terlalu jelas, para penafsir juga tidak bisa mendeskripsikan ini bukit mana, ini gunung mana. Tapi Galilea berkali-kali disebut. Kemudian kalau demikian bukit atau gunung ini, gunung yang mana? Ya tidak tahu, yang jelas di wilayah Galilea. Tapi kalau kita lihat dari sudut bahasanya, bahasa yang diterjemahkan gunung itu adalah oros, bahasa Yunani. Kemungkinan kata oros ini berasal dari kata airo, yang bisa diartikan mengangkat atau membangkitkan. Nah,
Kalau demikian, saya bisa menafsirkan bahwa kenapa Yesus memerintahkan ke Galilea, kenapa mereka bertemu di Galilea, karena Yesus mau membangkitkan semangat mereka, mau mengangkat mereka, tentunya mereka yang sudah down. Tuhan Yesus mau mengangkat mereka, Tuhan Yesus mau membangkitkan mereka, Tuhan Yesus mau, kalau dalam bahasa sekarang, menyemangati mereka, membakar semangat mereka. Di mana? Di Galilea. Kenapa di Galilea? Karena di sanalah home base mereka, di sanalah mereka dulu dipanggil, di sanalah mereka dulu dilatih, di sanalah mereka dulu mengalami perkara-perkara yang hebat. Baik khotbahnya Tuhan Yesus, maupun mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan di sana. Jadi ini seperti tempat di mana mereka mengalami pengalaman yang luar biasa. Panggilan, pendidikan, pelatihan, menikmati bersama dengan Tuhan Yesus, baik khotbah-khotbahnya, pengajarannya, mujizatnya, mereka mengalami hampir seluruh pelayanan Tuhan Yesus di wilayah Galilea. Itu sebabnya kembali ke sana. Supaya apa? Supaya ingat kembali. Supaya apa? Supaya terangkat kembali. Supaya apa? Supaya semangat kembali. Kembali ke Galilea. Kita harus punya semacam tempat di mana kita punya pengalaman dengan Tuhan. Di mana kita punya memori, ingatan yang indah saat kita kenal Tuhan. Saat kita mungkin diajar, dididik Tuhan. Saat kita diproses Tuhan dan saat kita akhirnya dipanggil Tuhan dan senang melayani Tuhan. Kembalilah ke Galilea. Di sana kamu akan menjumpai aku, kata Tuhan. Kenapa? Supaya mereka semangat kembali, supaya mereka bergairah kembali, supaya mereka berapi-api kembali. Perlu saudara tahu, ketika mereka ke selatan ke Yerusalem, memang pertama-tama disambut luar biasa, hosana, hosana, dan hebat. Tapi kalau saudara perhatikan, ketika masyarakat berubah, salibkan dia, penderitaan mereka alami, mereka hadapi. Mereka tidak tahan melihat Yesus dianiaya. Mereka begitu tidak sanggup, mungkin tidak sanggup menolong, tidak sanggup berbuat apa-apa melihat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Tergantung di kayu salib di tengah-tengah penjahat dan dikuburkan. Coba perasaan murid kira-kira gimana waktu itu? Down. Seperti tidak ada gairah lagi. Seperti tidak ada apa-apanya lagi. Tapi malaikat berkata, kamu ke Galilea, Yesus sudah di sana. Yesus sendiri sebelumnya berkata, nanti aku bangkit dan aku ke Galilea mendahului kamu. Dan sudah bangkit dia bilang sama Maria dan kawan-kawannya, katakan kepada murid-murid, aku sudah bangkit, kita bertemu di Galilea. Supaya apa? Supaya mereka yang down, mereka yang seperti sudah lemah, mereka yang sudah seperti terseok-seok, mereka yang sudah tak bergairah lagi, mereka yang sudah kuyup dan seperti tidak ada harapan lagi. Ketika kembali ke Galilea, ketika kembali ketemu Tuhan Yesus, ketika di sana seperti ada reuni dan seperti menjadi bara yang semakin membara karena ketemu Tuhan Yesus itu, berapi-api kembali, panggilannya disegarkan lagi, semangatnya dibangun lagi, kemudian kesetiaan semakin ditingkatkan lagi sehingga mereka mendapat pembaharuan yang luar biasa. Mungkin dalam situasi pandemi ini kita susah seperti itu. Ya susah kok begini terus, situasinya begini terus, ini gimana? Kembali ke Galilea. Nah Galileanya mana? Sana jauh sekali.
Kembali ke tempat di mana saudara dulu berapi-api dengan Tuhan. Kembali di tempat di mana saudara dulu kenal Tuhan. Kembali di tempat di mana saudara menikmati pengalaman-pengalaman indah dengan Tuhan. Kembali di tempat di mana saudara diproses Tuhan menjadi miliknya. Sebagian besar sudah tahu saya berasal dari kota Kudus. Kemudian saya kenal Tuhan Yesus ketika di Semarang. Kemudian dari itu saya pergi ke Salatiga. Dan di sana saya diproses, dibentuk oleh seorang hamba Tuhan. Sehingga akhirnya saya bertekad untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Dan akhirnya saya pergi ke Jogja. Dan di Jogja saya sekolah teologi. Kemudian dididik, dibina, diutus, digembleng di sana dan akhirnya ditapiskan di sana. Kalau saudara tanya saya, di mana Galileanya Pak Nur? Di mana home base? Jelas, Salatiga tempat di mana saya mengambil keputusan saya mau jadi pendeta. Di Jogja, tempat di mana Tuhan menggembleng saya. Bahkan melatih dan akhirnya mentapiskan saya menjadi pendeta. Ketika hidup seperti terseok-seok dan sulit, saya ke Salatiga diingatkan kembali bahwa saya ini pernah dipakai Tuhan di sini dan menerima panggilan Tuhan di sini. Saya kembali ke Jogja dan saya disegarkan dan saya diingatkan Jogja, tempat di mana saya dilatih, dibina, diutus, bahkan ditapiskan menjadi pendeta. Di mana Galileamu? Di mana tempat saudara ketemu Tuhan? Di mana tempat saudara punya pengalaman Tuhan? Di mana tempat saudara merasa hadirat Tuhan begitu dekat, memproses saudara sehingga saudara menjadi seperti baru dan bergairah dan semangat? Di mana tempat itu? Kembali ke sana. Saya berdoa gereja PB Amanat Agung bisa menjadi tempat seperti Galilea saudara. Di sana kita berjumpa. Karena itu Amanat Agung di sini ya bukan di sana ya. Di sini kita berjuang. Di sini kita bertumbuh. Di sini kita kenal Tuhan. Di sini kita melayani Tuhan, di sini kita bersama-sama. Kembali ke Galilea. Kembali ke tempat di mana saudara bertemu Tuhan. Kembali ke tempat di mana saudara dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Yang kedua kita lihat ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu. Nah ini tentu saja. Yang pertama Tuhan berkata, pergi ke Galilea. Saya di sana. Dan sudah di Galilea mereka digairahkan, disemangatkan. Dibakar lagi semangatnya untuk kembali memenuhi panggilan Tuhan. Dan ketika ketemu Tuhan di sana langsung mereka menyembah. Tapi di antaranya dikatakan di antaranya ada beberapa orang yang ragu. Saya pikir ini wajar. Kenapa? Karena waktu itu Tuhan Yesus ya ketika di Galilea mungkin aman-aman, tidak terlalu persoalan sehingga banyak terjadi perkara-perkara besar, mujizat, murid-murid banyak di sana. Kemudian ketika ke selatan ke Yerusalem begitu juga. Tapi akhirnya mereka bilang salibkan dia, salibkan dia. Kemudian Yesus seperti tak berdaya, Yesus disalib kemudian mati. Aduh Yesus mati, ini betul-betul mati, saya lihat dia mati. Kemudian ketika di Galilea kemudian ketemu, betul enggak ini Yesus yang disalib kemarin? Ini betul enggak Yesus yang dikuburkan? Ini betul enggak Yesus yang ditolak oleh orang-orang Yahudi? Ini betul enggak Yesus ini yang dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus? Beberapa ragu, jelas di situ. Beberapa kurang percaya, beberapa mungkin ya
tidak ikut menyembah karena ragu betul enggak ini Yesus gitu. Tapi para muridnya di situ dikatakan mereka menyembahnya. Para murid itu begitu yakin. Para murid itu percaya, kenapa? Karena berkali-kali Yesus sudah menjelaskan bahwa dia akan mati dan akan bangkit. Berkali-kali itu. Dan kini mereka melihat kenyataan yang berdiri di hadapannya, ini adalah Yesus yang mati di kayu salib dan sekarang bangkit. Itu sebabnya dikatakan mereka menyembahnya, langsung menyembahnya. Sekalipun yang lain ragu, yang lain mungkin tidak menyembah, yang lain mungkin bingung. Tapi mereka yakin menyembah Tuhan. Ini adalah penyembahan, bukan karena terpaksa. Zaman dulu kalau pembesar Romawi datang, apalagi kaisar, tidak berani orang berjalan seenaknya, dia akan menyembah. Karena memang harus begitu. Hormat menyembah dengan terpaksa. Murid-murid kala itu tidak seperti itu. Ini juga tidak penyembahan karena tradisi. Ya kalau sama orang tua, kalau bulan-bulan tertentu harus sungkem hari ini tradisi. Tapi ini juga bukan karena tradisi. Ini juga bukan peraturan. Ada aturan kalau ketemu orang ini harus begini, bukan. Tapi kalau kita perhatikan penyembahan para murid pada waktu itu adalah spontan. Dari hati yang dipenuhi sukacita, dari hati yang dipenuhi cinta, pribadi yang selama ini dikagumi itu, yang kemarin itu dianiaya dan mati, dikuburkan, bangkit, sehingga ini ada gairah, ada sukacita, ada kesenangan, ada cinta yang begitu luar biasa dan diekspresikan rasa itu dengan penyembahan. Jadi ini bukan penyembahan karena takut. Ini bukan penyembahan karena tradisi, ini bukan penyembahan karena peraturan, ini penyembahan yang muncul dari hati yang mengasihi, hati yang mencintai, hati yang dipenuhi sukacita, kemudian dia menyembah. Seharusnya sikap murid adalah seperti itu. Maka saya selalu berkata di mimbar ini, kalau saudara beribadah ke gereja, itu bukan karena peraturan. Ya karena peraturan orang Kristen kalau minggu beribadah. Bukan. Itu juga bukan tradisi sejak nenek moyang saya. Pagi-pagi kalau hari Minggu ayo pohon-pohon beribadah, itu bukan. Itu bukan ketakutan. Waduh kalau saya tidak beribadah nanti rezeki saya dicabut oleh Tuhan. Paru-paru saya dibuat bolong sama Tuhan. Matilah aku, jadi aku beribadah. Bukan. Sembahyang, ibadah, kebaktian yang benar adalah dimotori oleh karena cinta kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Sukacita kita kepada Tuhan. Saya senang dengan Tuhan karena dia sudah mati bagi saya. Saya mencintai Tuhan karena dia lebih dahulu mencintai saya. Saya senang, saya terkagum-kagum dengan Tuhan yang sudah buat yang hebat bagi saya. Sehingga saya beribadah. Itu harusnya. Kata yang dipakai oleh penulis di sini tentang menyembah itu dari kata proskuneo. Proskuneo itu boleh dikatakan kata majemuk dari kata pros dan kuon. Pros bisa diterjemahkan berhadapan-hadapan, bisa diterjemahkan dekat, bisa diterjemahkan seputar. Kemudian kuon itu anjing. Kok bisa menyembah kok pros kuneo? Kok bisa pros kuon? Bahkan kalau sudah pergi ke perjanjian lama, kata Kaleb itu juga artinya anjing. Lalu proskuon itu apa?
Kalau proskuon itu seperti anjing yang berada dekat dengan kaki tuannya. Ya kalau saudara belum pernah punya anjing susah membayangkan. Tapi kalau saudara suka anjing, maksudnya suka anjing hidup bukan anjing mati. Apalagi daging anjing bukan, suka anjing hidup. Kalau anjing itu ketemu tuannya, kalau anjing itu melihat tuannya, bahkan dia mendengar tuannya, bahkan mencium bau tuannya saja, dia begitu senang. Dia begitu senang, ekornya kemudian terus mengikuti tuannya, begitu senang seperti itu. Nah, kata yang dipakai proskuon di sini adalah yang diterjemahkan menyembah. Nah, saya tidak berkata kita seperti anjing, tidak. Tapi rasa sukacita itu, cinta yang begitu dalam itu, gairah yang meluap-luap karena pelayanan Yesus yang hebat, yang menebus dosa saya, yang menyelamatkan saya, yang menjamin kehidupan saya, menjadikan dipenuhi dengan gairah dan sukacita untuk terus bertemu dan dekat dengan Dia dan menyembah Dia. Itu yang dialami murid-murid ketika di Galilea. Jadi kita lihat Tuhan memerintahkan mereka kembali ke Galilea. Apa? Supaya mereka semangat lagi. Supaya mereka ingat panggilan. Supaya mereka ingat bagaimana Tuhan dulu berkarya. Tetapi juga ketika di Galilea mereka bisa menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan akhirnya bisa menangkap kehendak Tuhan di sana. Kembali ke Galilea, supaya saudara disegarkan. Sembahlah Tuhan dengan sukacita. Jangan karena paksaan. Karena orang tuanya, ayo bangun-bangun ibadah. Aduh, jangan ejek. Males, tapi karena dipaksa orang tua. Jangan karena paksaan. Ditelepon dari sana, ayo bangun-bangun ini hari Minggu. Aduh, karena terpaksa. Tapi juga jangan karena tradisi. Juga bukan karena peraturan. Tapi karena hati yang meluap dengan cinta kepada Tuhan. Yang berikut ayat 18, perhatikan di sini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kembali ke Galilea, kembali ke home base-mu. Supaya apa? Tuhan mengingatkan kembali panggilan dan semangatmu. Menyembah Tuhan dengan sukacita, dengan cinta. Sehingga kamu mengenal dan bisa menangkap maksud Tuhan, hati Tuhan di sana. Kemudian yang ketiga, meyakini kuasanya. Tuhan di sini menunjukkan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kenapa ini dinyatakan? Karena mereka baru saja melihat bagaimana Tuhan Yesus seperti dikalahkan pengaruhnya oleh para ulama. Dikalahkan oleh Pilatus dengan palu pengadilannya. Dikalahkan oleh mayoritas Yahudi yang berkata salibkan dia, salibkan dia. Dikalahkan oleh maut yang merenggut sehingga dia mati tak berdaya di kuburan. Kini Yesus bangkit dan menyatakan diri kepada mereka. Segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Yesus ingin menunjukkan kepada mereka. Memang para alim ulama itu, ahli Taurat, Farisi, tua-tua Yahudi memang punya kuasa yang hebat mempengaruhi banyak orang menjadi memusuhi aku. Tapi kini
Segala kuasa ada di tanganku, kuasa mereka terlalu di bawah. Kuasa saya jauh lebih besar dari kuasa mereka. Pilatus memang berkuasa dengan palunya, tok, dihakimi dan harus dimati. Tapi Yesus kuasanya jauh lebih berkuasa dari Pilatus. Bahkan kuasa Yesus jauh lebih kuasa dari kaisar. Zaman dulu kalau kaisar mengeluarkan dekrit, tidak ada satupun yang berani melawan. Karena dekrit kaisar itu adalah seperti suara Tuhan, harus dilakukan. Tapi Yesus segala kuasa di bumi. Artinya kuasa alim ulama itu, kuasa gubernur itu, kuasa kaisar itu, tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Yesus. Kuasa, segala kuasa di bumi ada padaku. Artinya apa kalau segala kuasa ada di tangan Tuhan? Kalau bicara tentang surga, saudara mau ke surga? Saudara ingin ke surga? Saudara ingin menikmati surga? Segala kuasa di surga ada padaku Yesus. Ya kalau saudara berteman dengan Yesus, kalau saudara akrab dengan Yesus, ya apalagi saudara menjadi anak Yesus, ya pastilah surga itu. Kenapa? Karena segala kuasa di surga ada padaku Yesus. Ya dekat dengan Yesus. Surga. Segala kuasa yang di surga dan di bumi, di belahan bumi mana saudara tinggal? Di belahan bumi mana saudara melayani? Di belahan bumi mana saudara bekerja? Di belahan bumi mana saudara belajar? Segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Artinya apa? Penyertaan Tuhan. Dimanapun berada, itu nyata bagi miliknya. Jadi saudara tidak bisa pergi misalnya di satu tempat yang ya mungkin karena tidak ada gereja, tidak ada orang Kristen, kemudian Tuhan engkau di sini atau tidak? Ini aku sendiri. Segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Tuhan di sana. Artinya apa? Semangatlah. Bergairahlah. Siap sedialah dipakai Tuhan. Karena segala kuasa akan menyertai saudara. Pasti bisa. Pasti mampu dan pasti berhasil. Kalau kita mau disegarkan kembali, kalau kita mau semangat, kalau kita mau menikmati pembaharuan demi pembaharuan, kalau kita mau dimotivasi terus, diberi gairah baru terus untuk hidup melayani Tuhan, untuk hidup menjadi berkat, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kembali ke home base. Kembali ke Galilea. Kembali ke tempat di mana saudara dulu kenal Tuhan, di mana saudara bertumbuh bersama-sama, di mana saudara berjuang bersama-sama, di mana saudara dilatih Tuhan, di mana saudara di sana melayani Tuhan. Saudara akan semangat lagi, saudara akan bergairah lagi, saudara akan bersukacita kembali. Kemudian yang kedua, sembahlah Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Berbaktilah kepada Tuhan bukan karena terpaksa. Bukan karena tradisi. Bukan karena aturan. Tapi karena cinta. Karena sukacita. Karena bahagia. Dia lebih dulu mengasihi saya. Dia yang mati menggantikan saya. Dia yang bangkit memberikan hidup kepada kita. Dia yang memberikan surga bagi saya. Layaklah saya dipenuhi dengan cinta dan sukacita untuk menghormati dia, menyembah dia, dan berbakti kepadanya. Di sana saudara akan menikmati berkat yang luar biasa. Dan ingatlah, segala kuasa di surga dan di bumi sudah di tangan Tuhan. Saudara mau tahu jalan ke surga, sudah di tangan Tuhan. Saudara mau menikmati berkat-berkat surga, sudah di tangan Tuhan. Karena segala kuasa di surga di tangan Tuhan. Saudara mau apa tentang surga?
dekat dengan Tuhan, karena segala kuasa di surga ada di tangan Tuhan. Di bumi ini, segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Bergairahlah, semangatlah, jalani hidup ini dengan keyakinan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi ada di tangan Tuhan. Saudara bisa mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Kembali ke Galilea, sembah Tuhan dengan sukacita, yakini kuasanya selalu menyertai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Petugas altar saya persilahkan maju ke depan dan jemaat saya persilahkan bangkit berdiri. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena melalui pengalaman kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang terkait dengan para murid kala itu. Tuhan Yesus ingin menjumpai para murid di Galilea supaya menyegarkan kembali mereka bagaimana Tuhan memanggil, bagaimana Tuhan mendidik, melatih dan mengutus, bagaimana Tuhan mendemonstrasikan bagaimana Engkau mengajar dan bagaimana Engkau membuat mujizat di Galilea. Di sana para murid disegarkan, diperbaharui panggilannya. Mereka mantap bersama Tuhan. Sehingga dengan sukacita mereka menyembah-Mu. Dengan gairah yang tinggi mereka menyembah-Mu. Dan akhirnya siap untuk Engkau utus kemanapun, karena segala kuasa di surga dan di bumi ada padamu. Jemaat yang saya kasihi, kalau engkau diberkati dengan pengenalan akan Tuhan di gereja ini, inilah tempat di mana kita bertumbuh. Inilah tempat di mana kita berjuang, inilah tempat di mana kita bisa bersama-sama melayani Tuhan. Disinilah kita bisa mengekspresikan sukacita kita di dalam penyembahan kita, di dalam kebaktian kita. Dan disinilah kita bisa menikmati kuasa Allah yang maha tinggi di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit kiranya disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan itu. Yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi, Tuhan tolong. Kiranya ekonomi ditumbuh kembangkan. Kami berdoa kiranya tidak ada satu jemaat pun yang tidak mengalami kuasa Tuhan, berkat Tuhan, dan kasih Tuhan. Kembali, sembah Dia, dan terimalah berkat yang daripadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu. Arahkan hatimu kepada Dia, Sang Sumber berkat itu. Dan terimalah berkat yang daripadanya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah yang maha tinggi. Dan penghiburan sejati Roh Kudus. Tinggal di dalam hidupmu, memberkatimu. Sehingga dimanapun kamu berada tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Sehingga dimanapun kamu berada, kamu menjadi saksi kemuliaan Dia. Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat itu. Haleluya. Amin. Di sini semakin mengenalmu. Di sini kami melayanimu. Bagimu Yesus,
bersama untuk setia bersama-sama mimpi amanat aku Yogyakarta, mimpi amanat aku Yogyakarta, mimpi amanat aku Yogyakarta. Amin. Silahkan duduk dan saat teduh sejenak. Mohon berkatlah dari Tuhan.